Komisi 2 DPR RI mendorong Pemprov Jambi merealisasikan pengangkatan pegawai honorer terutama guru menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam kunjungan kerja reses ke Jambi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rijal mengatakan pegawai honorer di Jambi masih sangat banyak. Kuota yang diberikan Kementerian Pan-RB untuk Provinsi Jambi seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk memprioritaskan pengangkatan pegawai honorer khususnya guru, baik melalui jalur CPNS maupun jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Masih 300 orang ya, masih terlalu sangat kecil. Karena itu ini peluang, kalau memang ada lagi terus ditambah dan dimintakan jatahnya, peluangnya. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Arsya Juliandi Rahman mendorong Pemprov Jambi mempercepat reformasi birokrasi dengan pengalihan pegawai struktural ke fungsional. Keberadaan depo arsip milik Pemprov Jambi dalam rangka tertib administrasi dan akuntabel juga diapresiasi, sehingga Pemprov Jambi mempunyai tenaga fungsional kearsipan. Kita harus dorong ke seluruh provinsi dan juga kabupaten kota untuk memiliki depo arsip, apalagi di daerah seperti di Sumatera yang sedang berkembang. Pada penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021, Pemprov Jambi mendapatkan jatah 394 formasi, terdiri dari 201 formasi penerimaan P3K dan 193 formasi penerimaan CPNS. Kalau kita bicara tentang 1 juta guru, itu sebenarnya bukanlah sebuah angka yang kita dapatkan begitu saja, tetapi sebenarnya angka 1 juta itu sudah berdasarkan perhitungan kami. Mungkin tadi Pak Mas Nugroho Listianto sudah menyampaikan bahwa 1 juta itu berdasarkan perhitungan kekurangan guru di sekolah negeri, plus kalau kita bicara PNS yang ada itu 1,1 juta, itu hanya 51% dari jumlah guru. Kemudian kekurangan guru itu sebenarnya 12% setelah dikurangi adanya guru honorer di seluruh Indonesia, jumlahnya 742 ribuan atau 33% ya, itu adalah guru honorer. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dan kita lihat perhitungannya, setiap tahun itu ada guru-guru yang pensiun sampai tahun 2020 sebenarnya 1 juta lebih itu 2020. Jadi kalau ditambah 2021-nya yang pensiun lagi, itu lebih dari pensiunnya 69.000. Jadi kalau 1 juta lebih tadi masih plus 69.000 yang akan pensiun di tahun 2021. Jadi sebenarnya kalau ditanya kira desainnya tahun ini sebenarnya tahun 2020 yang dilaksanakan 2021 itu pengangkatan ASN P3K ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan guru yang ada di seluruh Indonesia. Setelah itu jika kekurangan guru yang akumulasi jumlahnya itu sampai 1,1 juta lebih nanti dapat diatasi, maka setiap tahun kita tinggal mengganti yang pensiun saja, itu tidak berat kalau dibandingkan dengan tanpa ada rencana pemenuhan guru ASN P3K. Pertanyaannya apakah ASN saja ataukah ada CPNS? Jadi kalau kuota ASN atau CPNS itu bukan kewenangan dari Kemendikbud ya. Jadi ini adalah kewenangan dari Kemenpan RB, bahwa apakah tahun ini dipenuhi dulu dengan ASN P3K, lalu tahun depan ada lagi formasi untuk CPNS, itu bukan kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud hanya mengajukan kebutuhan, dan kebutuhan itu alhamdulillah berkat perjuangan Mas Menteri dan seluruh organisasi profesi seperti organisasi guru yang ada, bukan hanya Kemendikbud sendiri, itu Kemenkyu ya. Kalau kita bicara minta formasi kebutuhannya 1 juta, lalu Kemenpan RB itu membeli, itu tidak hanya bisa seperti itu, karena di dalamnya itu ada kementerian lembaga yang terkait. Seperti kalau kuota diberi 1 juta, namun tidak ada anggaran untuk membayarnya, ya tentu tidak. Jadi berkat perjuangan Mas Menteri dan seluruh organisasi yang ada, organisasi guru yang ada, wadah organisasi yang ada, itu maka bisa, dan tentu dengan DPR juga itu sudah dikabulkan kebutuhan guru kita 1 juta ini dipenuhi dengan ASN P3K.
Nah, kalau tadi kita ngomong ada guru jumlahnya 742.000 guru honorer sudah dibeli. Itu pun kalau diangkat seluruhnya, jika kita berandai-andai ya, seluruh guru ini lulus dalam seleksi itu masih kurang. Ya, masih kurang. Jadi kalau ada seluruh ASN, seluruh honorer ini lolos seleksi dan diangkat semua, kita masih kekurangan loh. 275.000 itu kekurangannya. Maka ini dibuka seleksi ini bukan hanya guru-guru honorer yang sudah terdaftar di Kapolri, namun namun lulusan yang baru fresh graduate yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang belum mengajar itu dimungkinkan untuk memenuhi informasi. Kenapa sih kok P3K? Apa sih keuntungannya dengan seleksi guru P3K, ASN P3K? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara 742.000 guru honorer, itu 59%-nya loh, itu umurnya di atas 35 tahun. Separuh lebih, 437.000-nya itu sudah berumur di atas 35 tahun. Kalau sudah berumur di atas 35 tahun, kami sangat peduli bahwa guru-guru ini sudah tidak mungkin lagi ikut seleksi CPNS. Tetapi mereka sudah mengabdikan dirinya demikian lama di dunia pendidikan, dan kita apresiasi dengan seleksi ASN P3K yang tidak membatasi umur, sampai 59 tahun pun guru yang sudah mengabdi boleh mengikuti. Nah, rekrut ini sebenarnya itu sangat berpihak pada guru P3K, guru honorer di sekolah guru honorer. Kenapa? Karena nanti jika Bapak Ibu lulus seleksi ASN P3K, maka hak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu seperti berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, dan berhak mendapatkan penghargaan. Itu sebenarnya keberpihakan kita. Kenapa jumlahnya separuh lebih, 59%-nya lebih. Sedangkan bagi guru P3K, jadi berpihaknya juga kepada yang tidak hanya kepada yang berumur di atas 35, bagi yang di bawah 35 tahun itu tetap dapat melamar mengikuti atau melamar formasi CPNS jika nanti dibuka. Jadi sebenarnya berpihak kepada semuanya. Kita tahu bahwa guru honorer yang jumlahnya, guru honorer yang ada di seluruh Indonesia tadi itu sudah gitu besar pengabdiannya, menutupi kekurangan guru yang ada di Indonesia ini dengan mengajar berbagai mata pelajaran, mungkin lebih dari, pokoknya intinya itu kalau kita lihat ada 1 juta guru yang kurang. Namun sekarang pembelajaran tetap berlangsung. Saya yakin ini kontribusi yang paling besar adalah dari guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pertama kita berpihak pada guru-guru honorer yang berumur 35 tahun ke atas, juga memberi kesempatan kepada yang berumur di bawah 35 tahun nanti bisa mengikuti seleksi, tapi kita pun juga berpihak kepada peserta didik kita. Kita ketahui bahwa saat ini Kemendikbud itu sudah sangat memberikan kebijakan pendidikannya sangat masif. Perlu kecepatan berpikir, penyesuaian, perlu kecerdasan, perlu update terhadap semua kebijakan yang baru. Oleh karena itu, kita pun memerlukan, meskipun guru honorer itu yakin sudah pengalamannya sangat banyak di dunia pendidikan, tetapi Undang-Undang ASN mengatur tidak ada pengangkatan ASN tanpa seleksi. Oleh karena itu, tetap ada seleksi guru P3K yang diberi kesempatan kepada guru honorer negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Kapolri, individu baru atau orang baru lulus tapi dia sudah mempunyai sertifikat pendidik, atau guru honorer K2 yang sudah ada di database BKN. Nah, supaya nanti jika sudah diangkat itu berhak mendapatkan tunjangan profesi, maka ijazah Bapak Ibu juga harus linear dengan apa yang Bapak Ibu lamar. Maka kemarin kami membuka pendaftaran atau mengecek linearitas Bapak Ibu dengan melakukan verbal linearitas agar jika nanti Bapak Ibu sudah menjadi guru dan diangkat itu tetap bisa mendapatkan haknya, mendapatkan sertifikasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sih ada juga guru-guru honorer yang belum melakukan pengecekan linearitas atau belum melakukan verbal. Nanti mungkin tadi Mas Nugroho sudah menyampaikan, silahkan bagi yang belum, apakah masih ada kesempatan? Sepertinya sudah ditutup di akhir bulan Februari kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa semuanya Undang-Undang ASN mengatur bahwa seluruh ASN itu harus ketika diangkat harus melalui sebuah proses seleksi. Nah, Bapak Ibu pun meskipun saya yakin yang sudah pengalaman puluhan tahun mengajar itu pasti sudah punya pengalaman dan ingin mendapatkan afirmasi atau penghargaan.
kami pun memberikan afirmasinya dengan 3 kali mengikuti tes jika Bapak Ibu tidak lulus di tes pertama. Itu penghargaan yang pertama. Penghargaan yang lain bahwa sebenarnya meskipun ada tes, Bapak Ibu hanya bersaing dengan diri sendiri. Bagi yang sudah mengabdi di SMP A dan dia memenuhi bahasa Inggris, maka yang ada di SMP A itu yang diangkat. Meskipun mungkin ada nilai yang di atas yang ada mengajar di SMP A itu. Artinya sebenarnya Bapak Ibu cukup mempersiapkan diri dengan baik, bersaing dengan diri sendiri, bisa melewati bahasa Inggris, maka itulah yang akan diangkat. Jika Bapak Ibu yang ada di SMP A itu bahasa Indonesia misalnya tidak lulus bahasa Inggris, baru diisi oleh calon lain, ya gitu ya. Lalu seleksinya itu apa? Jadi kalau kita, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa sih keuntungannya ASN seleksi rekrut guru ASN P3K ini? Tentu banyak sekali keuntungan. Misalkan gaji misalnya, saya tahu bahwa gaji guru honorer hanya tergantung kemampuan sekolah saat ini. Nah sekarang gajinya diatur oleh Perpres nomor 98 tahun 2020 sekitar 2,9 juta. Kalau pengangkatannya, aspek pengangkatannya ya kalau guru honorer bukan pejabat pembina kepegawaian tetapi sekolah. Kalau sudah jadi guru ASN P3K maka yang mengangkat pejabat pembina kepegawaian atau Pemda. Kemudian ada mendapatkan tunjangan melekat, mendapatkan penghargaan, mendapatkan perlindungan, berhak mengikuti peningkatan kompetensi, berhak mengikuti sertifikasi, kemudian berhak juga mendapatkan tunjangan profesi dan berhak meningkatkan jenjang karir. Itu adalah aspek-aspek keuntungannya. Nah, sedangkan tesnya nanti Bapak Ibu memang ada seleksi. Nah, seleksi itu lebih kepada kompetensi bidang ya. Kompetensi bidang itu jangan takut bagi Bapak Ibu yang sudah mengampu lama, pasti dia akan lebih dibandingkan dengan yang mengampunya baru. Jadi jangan takut kalau ikut seleksi karena seleksinya adalah kompetensi bidang. Kompetensi bidang itu bobotnya 60%, sedangkan sisanya adalah manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Jadi itu kira-kira kemudian pertanyaan tentang bahan belajar. Jadi tadi Mas Nugroho sudah memberikan bocoran. Itu nanti besok ya, kalau tidak bisa ikut Zoom meetingnya, itu bisa mengikuti melalui kanal YouTube. Itu adalah launching guru belajar dan guru berbagi seri P3K. Di situ nanti bahan belajar ada di situ. Tidak harus online atau online belajarnya, tapi bisa diunduh dan bisa di-share kepada siapa saja yang ingin belajar mempersiapkan untuk mengikuti seleksi ASN